Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang keempat, yaitu bahasan ibadah. Dan kita masih membahas tentang sholat, yaitu bahasan terkait dengan hal-hal yang dilarang di dalam sholat, baik itu yang berhukum makruh maupun haram. Di antara hal yang dilarang di dalam sholat adalah menyelimutkan badan dengan kain atau pakaian dari dalam, ya, dengan memasukkan tangan, ya, kemudian nanti sehingga ruku dan sujudnya itu berada di dalam pakaian tersebut. Demikian. Berbeda halnya seperti seseorang laki-laki yang dia memakai pakaian ihram. Walaupun pakaian atasnya itu diselimutkan dan pakaian bawah itu diselimutkan, yaitu diselimutkan ke badannya, namun tangannya itu masih bebas untuk melakukan atau bisa untuk, ya, melakukan takbiratul ihram, ya, mengangkat, kemudian untuk ruku, ya, dengan dikeluarkan. Namun apabila, ya, seseorang itu menyelimuti dirinya dengan satu kain, ya, sampai, ya, tangannya pun, ya, masuk ke dalamnya, nah, kemudian nanti dia ruku sujud dalam kondisi terselimuti seperti itu, maka yang ini, ya, dilarang, ya, tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi salati. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan sadel, yaitu menyelimutkan dengan kain atau pakaian ke seluruh tubuh dan memasukkan kedua tangan dari arah dalam lalu ruku dan sujud dalam kondisi seperti itu, ya. Maka ini tidak boleh. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang dilarang di dalam salat adalah menguap, ya, menguap dalam salat, yaitu membuka mulut dengan lebar tanpa ditutup, ya, dalam kondisi salat.
Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh yang seperti ini. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu fi sholati minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhi mastata'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam salat itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah dia menahan ya semampunya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Tirmidzi. Adapun tambahan fi shalah itu dalam riwayat Tirmidzi. Demikian ya, tambahan itu menguap dalam salat ya, tambahan dalam salatnya ini adalah riwayat Tirmidzi. Hanya saja tidak disyariatkan untuk mengucapkan ya ta'awudz atau isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu ketika menguap tersebut, karena tidak ada dalil tentang hal tersebut ya. Ya. Nah, ini yang tersebar di kalangan sebagian orang ya, namun tidak ada dalil ya untuk hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hal berikutnya yang dilarang dalam salat adalah meludah ke arah depan, ya, ke arah kiblat atau ke arah kanan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al-yusra fa in ajilat bihi badiratun falyaqul bi sawbihi hakadha summa tawa sawbahu ba'dahu ala ba'din. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu berada di arah depannya, wajahnya. Maka janganlah dia meludah ke arah wajah depannya ya, dan jangan juga ke arah kanannya, dan hendaklah dia meludah ke arah kirinya, di bawah kaki kirinya. Apabila mendesak hal itu, maka hendaklah dia melakukan hal seperti ini. Kemudian beliau melipatkan ya pakaian beliau sebagian pada sebagian yang lain, demikian, yaitu meludah pada bagian dalam pakaian tersebut agar tidak terlihat, demikian ya. Hadis riwayat Muslim, demikian. Baik, ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dilarang kita meludah ke arah depan ya, ke arah kiblat, demikian pula ke arah kanan ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang berikutnya dalam salat adalah memejamkan mata dalam salat ya. Nah, apabila maksud dari memejamkan mata itu memang untuk ibadah, contohnya adalah ini lebih mendekati kepada kekhusyuan, berarti kan dianggap itu bagian dari kebaikan ya, maka ini bisa jatuh kepada keharaman ya, demikian. Karena itu jadinya merupakan hal yang bid'ah, yang tidak ada memejamkan mata ya, itu membantu kekhusyuan. Riwayat dari Nabi SAW yang menyatakan demikian ya, tidak ada seperti itu. Oleh karenanya ya, kalau dilakukan seperti itu berarti ini bisa jatuh kepada kebid'ahan. Nah, seperti itu. Kalau bukan tujuannya ibadah, hanya dianggap contohnya ya kepengin aja gitu ya, maka kita katakan ini merupakan hal yang menyalahi sunnah, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid pertama di halaman 294 mengatakan, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi sholati
bukanlah termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata dalam salat, demikian ya. Nah, jadi bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kalau sampai memejamkan mata maksudnya adalah ya untuk mendatangkan kekhusyuan, demikian. Malah dikhawatirkan yang seperti itu malah ngantuk nanti ya, tertidur dia. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hal yang dilarang dalam salat ya adalah merenggangkan tubuh dalam salat. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ngulet gitu ya. Merenggangkan sendi-sendi dalam salat. Ya. Seperti contohnya seseorang dia mengangkat tangannya seperti ini gitu ya. Untuk merenggangkan sendi-sendinya ya. Seperti itu, karena mungkin capek begitu ya. Tidak boleh dalam salat seperti itu. Hal itu dimakruhkan ya. Hal itu dimakruhkan, demikian. Bahkan itu bisa mengurangi dan menghilangkan kekhusyuan ya. Ada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya ya, dari Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhu yang mengatakan at-tamatti ya yang khusus salata ya, merenggangkan sendi-sendi itu mengurangi salat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, kurang sopan juga lah kalau kita salat contohnya sambil kita ya merenggangkan tubuh gitu ya. Nah, kita melakukan gerakan untuk merenggangkan tubuh kita atau merenggangkan sendi-sendi kita, demikian. Ini kurang tepat yang seperti itu ya dalam kondisi salat ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal berikutnya yang dilarang dalam salat adalah melakukan tatbiq dalam ruku', yaitu menggabungkan jari-jari ya seperti ini, kemudian diletakkan ketika ruku' itu di bawah kemaluan. Nah, seperti itu, sejajar dengan paha atau lutut. Nah, seperti itu. Ketika ruku' ya jari jemarinya atau tangan seperti ini disatukan, kemudian diposisikan itu di bawah kemaluan ya dalam posisi ruku', lalu di antara paha atau di antara lutut, demikian ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang seperti ini dulu disyariatkan ya di awal-awal Islam, namun kemudian dilarang ya, dilarang, demikian. Berdasarkan hadis Mus'ab ibnu Sa'ad rahimahullahu taala ya, shallaitu ila jambi abi ya. Aku pernah salat ya di samping ayahku. Qala wa ja'altu baina yaday wa ja'altu yadi baina rukbatayya. Lalu aku jadikan ya kedua tanganku itu di antara lututku ya. Faqala li abi maka ayahku mengatakan kepadaku ya, idrib bikafaika ala rukbataika, ya letakkan kedua telapak tanganmu itu pada kedua lututmu. Qala summa fa'altu dzalika marratan ukhra. Kemudian aku lakukan lagi hal itu pada kali berikutnya. Ya, jadi diulangi kesalahan itu. Fadaraba yadi, maka beliau pun memukul tanganku. Wa qala inna nuhina an hadza, sesungguhnya kami telah dilarang dari hal ini. Wa amarona atau wa umirna an nadriba bil akufi ala ar-rukbi ya. Dan kami diperintahkan ya untuk meletakkan telapak tangan ya itu pada lutut, demikian ya. Ketika rukuk ini maksudnya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya hal yang dilarang, ya. Yang dilarang berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah membaca Al-Qur'an dalam kondisi ruku' dan sujud. Ya. Jadi baca Quran dalam kondisi ruku' dan sujud itu tidak boleh, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam kondisi ruku ataupun sujud. Lihat ya. Jadi tidak boleh ya dalam kondisi ruku maupun sujud ya membaca ya Al-Qur'an. Demikian. Gimana kalau seandainya ketika sujud itu kan dianjurkan kita untuk membaca doa dan doanya itu adalah dari Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Contohnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau contohnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau contohnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Contohnya nah seperti itu. Atau doa-doa yang lainnya yang ma'tsur dari Al-Qur'an. Dibaca dalam kondisi sujud. Demikian. Bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Demikian. Sehingga ini diperbanyak. Cuma yang hafal adalah dari Al-Qur'an. Gimana yang seperti ini? Para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah ini. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena itu Al-Qur'an, nggak boleh ya. Ada larangannya tadi sudah disebutkan ya. Kata Rasulullah apa tadi? Ya, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan ya. Sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam kondisi ruku maupun sujud. Demikian. Nah, seperti itu. Lantas ya tidak boleh menurut pendapat ini. Demikian ya. Nah, adapun pendapat yang kedua itu menyatakan boleh secara mutlak. Nah, demikian. Boleh secara mutlak. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Pendapat manakah yang kuat? Sebenarnya ada pendapat ketiga, tapi ini bagian dari pendapat yang kedua sebenarnya, tapi dengan merinci, yaitu mengatakan bahwasanya kalau seseorang ketika dia membaca doa itu bukan maksudnya adalah berdoa tapi baca Quran, maka tidak boleh. Nah, gitu. Jadi jangan ketika baca doa itu dia berniat membaca Al-Quran. Seperti contohnya dilagukan begitu ya. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, seolah-olah dia membaca Al-Quran ya, dan memang dia meniatkannya baca Quran, maka itu tidak boleh. Demikian. Nah ya. Namun bila dia berniat untuk membaca doa dan dia memakai doa yang ada dalam Al-Quran, bukan untuk baca Quran tapi baca doa, maka dibolehkan. Nah, seperti itu ya. Dilarang ketika dia membacanya itu maksudnya membaca Al-Quran. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, seperti ini ya pendapat yang kuat yang saya condongi. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab ya. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan izin bertanya. Akun Disdukcapil istri lupa password, kemudian emailnya juga untuk recovery password salah. Setelah saya hubungi pihak Disdukcapil, mereka minta foto istri selfie dengan pegang KTP. Itu untuk mengembalikan akunnya tadi Ustadz. Itu boleh apa tidak Ustadz? Afan jazakumullahu khairan. Apakah termasuk dayus ataukah tidak Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesolehan, kebaikan, dan kepada pasangan serta ya anak-anak turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, maka ini dirinci tentunya. Kalaulah foto yang dimaksudkan ini tidak perlu untuk dilakukan ketika hadir langsung ke kantor Disdukcapil, maka lakukan ya. Karena permasalahannya nanti masalah foto dan juga masalah tadi ya kondisi ketika berfoto seorang wanita itu ya, demikian. Kalau seandainya hal seperti itu bisa gugur ketika hadir langsung, maka itu lebih bagus. Namun kalau tidak, tetap saja sama, itu akan juga di sana juga difoto demikian. Maka di sini dirinci. Oke, dalam kondisi seperti ini memang dibutuhkan ya, karena memang masalah apa namanya Disdukcapil ini terkait dengan data-data penting ya untuk berkas-berkas administrasi kita kemudian ya. Saya kira termasuk penting ya, insyaallah taala. Nah, jadi paling tidak okelah untuk masalah fotonya itu aman. Nah, permasalahannya kondisi ketika berfoto, apakah membuka aurat ataukah tidak membuka aurat. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau membuka aurat contohnya, ya tergantung sang istri. Masalah wajah, kalau kata pihak Disdukcapilnya bahwasanya boleh pakai jilbab, ya cuma harus buka wajah. Ini kembali kepada istri tadi ya. Maka kalau istri memandang bahwasanya wajah itu adalah aurat, maka nggak boleh dibuka. Nah, demikian. Tapi kalau istri hanya memandang itu sunat saja untuk ditutupi, maka tidak masalah untuk membukanya, demikian. Tapi kalau contohnya harus membuka jilbab, maka disinilah yang jadi masalah, ya, karena pasti akan dilihat, ya, apalagi tidak diketahui, ya, siapa yang akan nanti memprosesnya, ya, itu foto akan dilihat oleh siapa saja, demikian. Nah begitu ya. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah itu tentunya kalau diizinkan maka ini jadinya adalah dosa, tidak boleh, dan suami bisa terhitung dayus ya. Nah seperti itu. Kenapa? Aurat jelas, membuka rambut ya, nggak boleh pakai jilbab. Nah seperti itu. Jadi tapi kalau masih pakai jilbab, insya Allah taala aman ya bagi wanita yang berpendapat hanya sunnah saja yang menutup mukanya ya, menggunakan cadar itu sunnah, sehingga kalau foto pun ya dengan membuka wajah, maka ini insya Allah taala tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kalau suami belum salat sunat ba'diyah isya dan istri belum salat fardu isya, kaifiat agar salat sunat si suami dan salat fardu istri jadi berjamaah gimana Ustaz?
apakah harus menjaharkan bacaan juga, ya, ataukah tidak? Demikian. Jazakumullahu khairan. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, ya, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, baik kita, pasangan kita maupun anak turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan ini salah satu dari dua. Yang pertama, silahkan memilih. Sang suami boleh mengulangi sholatnya, sholat fardu isya-nya, boleh, tidak mengapa. Contoh, sang suami sudah sholat, ya, berjamaah di masjid, sholat isya, istri belum sholat isya, maka tidak mengapa bagi seorang suami atau seorang yang sudah sholat fardu dia mengulangi sholatnya, tidak mengapa, ya. Bahkan ini pernah terjadi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau ini menjadi makmum bagi sholat isya Rasulullah SAW, dan beliau sudah sholat isya. Maksudnya ketika sholat isya, ya, Rasulullah jadi imam, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika itu menjadi makmum, demikian. Nah, setelah sholat isya, ya, maka Mu'adz radhiyallahu anhu pergi menuju kaum beliau untuk menjadi imam, demikian, ya. Ketika itu jadi imam karena beliau termasuk yang bagus bacaannya, demikian, ya, dan hafal Al-Quran. Nah, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, bolehnya untuk melakukan sholat, ya, fardu, ya, kembali walaupun bukan terhitung fardu, ya, tapi menjadi sholat sunat, ya. Jadi sholat yang kedua itu terhitung sunat, bukan wajib, demikian, ya. Dan itu boleh. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak mengapa sang suami ini setelah sholat fardu berjamaah dengan imam di masjid, maka nggak apa-apa pulang menjadi imam bagi istrinya di rumah untuk sholat isya, tidak mengapa kalau ia berkenan dan istrinya berkenan. Ini bagus, ya, untuk menumbuhkan dan melanggengkan cinta, ya, asmara di antara suami istri, ya. Kedekatan mereka dalam sekedar bukan urusan dunia, bahkan dalam ibadah, ini membantu langgengnya sebuah rumah tangga insyaallah ta'ala, demikian, ya. Nah, kemudian solusi yang kedua, bisa sang suami itu melakukan sholat sunat ba'diyah isya, berarti 2 rakaat saja, ya. Nah, adapun istrinya nggak apa-apa ngikutin, beda niat tidak masalah, ya. Sebagaimana tadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu beda niat dengan Rasulullah, itu menjadi ketika dengan Rasulullah makmum, ya. Ketika dengan jamaah yang beliau pulang menuju kaumnya, beliau itu salat isya tapi beliau niatnya salat sunat, bukan salat fardu isya, salat sunat, demikian. Lalu bagaimana? Apakah salatnya 2 rakaat? Ya, maka ya 2 rakaat tidak mengapa. Tapi saya condong di sini adalah tidak mengeraskan bacaan, ya. Tidak mengeraskan bacaan, ya. Karena ba'diyah isya itu tidak keras bacaannya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi salat 2 rakaat sang suaminya, kemudian begitu salam sang istrinya naik ke rakaat ketiga untuk menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa, demikian, ya. Tapi sang suami tidak mengeraskan bacaan karena ba'diyah isya tidak keras bacaannya, demikian. Jadi ini 2 solusi, tinggal dipilih salah satunya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya orang tua dari 3 anak, ya. Disebutkan bahwasanya
anaknya sekarang ya, yang pertama itu di kelas 2 ya untuk SMA. Kemudian anak nomor 2 itu kelas 4, anak nomor 3 itu kelas 5 SD. Ekonomi kami alhamdulillah pas untuk kebutuhan ya sehari-hari sekolah. Saya ingin sekali kuliah agama S1, S2, S3. Karena saya ingin mengajar dan menjadi dosen juga berdakwah nantinya. Apakah termasuk egois Ustaz? Karena masih ingin kuliah lagi sedangkan anak-anak juga masih sekolah. Saya berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan agar tidak sampai membuat anak-anak itu terhambat. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau seandainya kuliah ya agama ini ternyata mengganggu, menghambat ya hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan agama mereka, maka ini tidak boleh demikian ya. Karena untuk mendapatkan agama, pendidikan agama untuk kita insya Allah ta'ala bisa di kajian-kajian ya, di kajian-kajian ya yang rutin demikian ya. Nah seperti itu, tidak mesti harus kuliah sebenarnya. Tapi anak-anak ini tidak bisa kalau tidak dia diposisikan di sekolah yang biasa, karena mereka tak terbiasa contohnya untuk mendapatkan pendidikan contohnya di rumah, dan belum tentu juga kita bisa mendidik mereka di rumah. Maka terkadang kita ya berkolaborasi dengan sekolah-sekolah ya yang mengajarkan agama demikian. Nah seperti itu hak mereka. Adapun kita untuk mendapatkan pendidikan agama itu bisa lewat kajian-kajian yang rutin, baik itu yang takhusus, yang khusus maupun yang sifatnya berkala. Demikian. Nah, seperti itu. Adapun berdakwah tidak mesti harus juga dengan menjadi dai. Berdakwah itu kan nggak mesti jadi dai kan gitu ya. Dengan akhlak kita yang mulia, mengamalkan ajaran Islam dengan benar, insya Allah itu juga merupakan dakwah. Nah, seperti itu. Yang jelas, jangan sampai dibenturkan antara ya kewajiban menafkahi anak dari sisi pendidikan, memberikan pendidikan agama kepada mereka, dengan kita yang belajar ya, yang belajar agama. Adapun belajar agama tidak mesti harus di pendidikan formal, wallahu taala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin ya. Siapapun di antara kita yang ingin punya rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan minimal pahala 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang ingin untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya, tatkala dimanfaatkan infak kita, tentunya setelah dimanfaatkan tentunya ya, walaupun kita telah tiada, maka silakan kita berdonasi membangun masjid, ya. Di antaranya, ayo kita bangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini masih dalam proses pembangunan, butuh biaya yang besar, ini peluang besar pula bagi kita. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan, silakan lihat di layar kaca Anda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.